Hai semuanya, kita sekarang lagi di Museum Pos Indonesia yang beralamatkan di Jalan Cilaki nomor 73 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nasya. Hai, saya Putri Romawati. Hai, saya Siska Dita Maulina. Hai, nama saya Yuni Sahara. Halo, perkenalkan nama saya Ratih Ratipah. Halo, saya Latifa Zahra Maulana. Arsip merupakan rekaman suatu kegiatan peristiwa dengan melalui berbagai media. Arsip disebut juga sebagai warkat yang tertulis, tercetak, dan ketikan yang mempunyai arti. Arsip digunakan sebagai komunikasi dan informasi. Arsip juga disimpan dengan peraturan tertentu sehingga arsip dapat ditemukan dengan cepat, tepat, dan juga mudah. Seperti halnya museum yang merupakan rekaman dan peradaban sejarah manusia. Sekarang kami dari kelompok 4 akan menelusuri lebih lanjut Museum Pos Indonesia sebagai bukti penerapan arsip. Kita memilih Museum Pos Indonesia sebagai tujuan dari tugas mata kuliah Feeling Management karena museum ini berhubungan dengan surat menyurat dari zaman dahulu. Pertama, kita langsung mengisi daftar absen. Setelah itu, kita akan melihat-lihat ke dalam museumnya. Pertama-tama, saat kita memasuki gedung Museum Pos, kita akan melihat sebuah lukisan yang berada di dalam gedung Museum Pos. Setelah itu, di dalam Museum Pos terdapat penyimpanan perangko dari berbagai negara dan berbagai tahun, disusun secara rapi dan tertata. Lalu, ada buku-buku dan bendera-bendera dari berbagai dunia. Lalu, kita melihat negara anggota UPU, Universal Postal Union. UPU atau Kesatuan Pos Sedunia adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1874. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan perangko. Setelah itu, kami melihat ada piagam-piagam pos. Lalu, ada juga perangko dari berbagai dunia. Museum Pos Indonesia telah hadir sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum PTT, yaitu Pos Telegraf dan Telepon. Tepatnya pada tahun 1931, yang terletak di bagian sayap kanan bawah gedung kantor pusat PTT di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung. Museum ini dibuka untuk umum dan koleksinya terdiri dari perangko-perangko baik dalam maupun luar negeri. For your information, penyimpanan artefak di Museum Pos Indonesia ini sistemnya berbeda dengan penyimpanan arsip surat menyurat. Kami di sini akan mewawancarai salah satu pegawai yang berkaitan dengan penyimpanan arsip surat menyurat. Selamat menyaksikan. Sebelum kami wawancara, kami meminta izin terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin, kami diarahkan untuk menuju lantai bawah untuk melakukan wawancara. Sekarang kami berjalan ke ruangan arsip yang berada di lantai bawah. Tetapi sebelumnya kami meminta izin terlebih dahulu dan kemudian kami diantarkan oleh salah satu petugas pos. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya bersedia kami wawancarai mengenai kearsipan yang telah kami pelajari di mata kuliah Feeling Management. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa SMKB semester 3.
Sebelumnya saya berbicara dengan Saya operator di bagian tata kelola administrasi. mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Pertanyaan yang pertama, kalau di sini itu pengelolaan asetnya bagaimana? Prosedurnya Ya, kita kalau pengelolaan aset ya tentu saja harus sesuai dengan ANRI ya. ANRI itu kan yang ditunjuk pemerintah itu penanganan aset nasional. Kita mengacunya ke undang-undang aset tahun 43 tahun 2009 ya, undang-undang dari ANRI. Kita mengacu ke situ, terus implementasinya semua kita SOP-nya iblatnya ke ANRI. Di sini kearsipannya sentralisasi ya, sentralisasi. Karena apa? Ya nggak mungkin lah kalau misalkan konvensional dari Jayapura harus disetori ke Bandung ya. Itu nanti kita dihapus di wilayah kerjanya mereka. Kita instruksikan dengan SOP-nya dari sini, dari mulai berita acaranya, dari mulai klasifikasi asetnya, dari jadwal retensinya, semua SOP-nya dari pusat seperti itu. Kalau dengan kearsipan itu ya kita tangani kan surat menyurat keluar masuk, dokumen surat keuangan tentang perjanjian kerjasama, tentang SOP, tentang surat-surat keuangan atau misalkan NPP seperti itu. Jadi yang museum ada asetnya tersendiri. Ya arsipnya ada. Kebetulan kan sama sebetulnya mereka lebih ke bukunya ya, karena itu artefaknya itu kan pasti banyaknya dengan perangko. Ya jelas buku-bukunya tentang perangko dari zaman Belanda sampai era sekarang itu. Misalkan pemerintah hari pertama sampul perangko tentang misalnya Sumpah Pemuda, nah itu mungkin dari zaman 1928 sampai sekarang itu historisnya ada. Nah itu mungkin yang disebut pengarsipannya itu nanti nyambungnya arsip konvensional sama arsip dia itu permanen ya, karena inaktif, aktif sama statis. Nah dia itu statis ya, nanti yang mesti dirawat permanen karena memang nilai historisnya ada. Kalau di saya itu mungkin lebih ke kearsipannya bersifat dengan administrasi perkantoran. Pertanyaan selanjutnya, Bapak kalau di Museum Pos ini itu penyimpanan itu menggunakan sistem apa? Sistemnya kita untuk itu huruf sama angka aja. Ya gabung. Ada misalkan untuk kalau skep kan, misalkan skep tahun 2023, ya itu pasti ngajunya nama orang ya. Ya yang huruf A, B, semua tahun sampai Z. Kalau untuk di saya pasti kita pakai nomoran ya, nomoran karena kan untuk SOP itu kan identiknya dengan nomor ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, peralatan dan perlengkapan apa saja yang digunakan kearsipan di museum? Kalau untuk kearsipan, nah, seperti saya tadi bilang, secara konvensional saya belum bisa menyajikan karena memang sudah ditarik ke Jalan Jakarta. Jadi saya bicara dengan secara SOP-nya aja ya. Jadi kita kan punya SOP-nya ya, arsip itu. Nah, pertanyaannya tadi seperti apa? Perlengkapannya ya jelas ya, satu, kan eranya sekarang digitalisasi ya. Digitalisasi terbagi dua, ada digital, ada digitalisasi. Kalau digital itu memang bawaannya dari awal digital. Seperti kita kan notarinasi elektronik, yaitu bawaannya digital. Jadi itu sudah tersimpan di database-nya, bawaannya arsip elektronik ya. Kalau arsip digitalisasi itu ahli media. Seperti SOP, tanda tangan basah kita ahli mediakan, semua sudah di-scan semua, naskah aslinya sudah kita simpan, seperti itu. Nah, alatnya seperti scanner yang jelas untuk lemari arsip, rak arsip, bus arsip, seperti itu. Kalau kita pertanyaan seperti itu, alat-alat itu sesuai dengan kemampuan perusahaan ya jelas, itu akan beda lah.
suratnya itu beda. Yang penting tidak keluar dari SOP-nya yang sudah ditentukan Andri. Jadi dari jadwal retensi arsip, jenis arsipnya semua kita sesuaikan kalau SOP. Kalau untuk penyimpanannya mungkin standarnya standar Andri, tapi mungkin yang alat-alatnya itu mungkin ya nggak mungkin sama lah, pasti beda ya. Mungkin raknya juga ya beda mungkin, tapi standarnya standar Andri seperti itu. Terus Bapak gimana cara pemeliharaan arsip yang dilakukan di sini? Pemeliharaan arsip ya kita harus rajin ini ya. Kalau arsip yang sudah statis itu kita harus rawatnya ya, harus, karena memang sudah diahli-mediakan sama saya kan, tapi tetap mesti dirawat ya. Kita nanti misalkan 2 minggu sekali kita bongkar lemarinya. Nanti kalau yang statis itu nanti dilihat, kalau misalkan ini ya kita bersihin lagi, ini seperti itu. Kita rutin kadang 2 minggu sekali, tapi kalau masih layak bersih atau ini sih kadang-kadang sebulan sekali. Karena kita jarang buka-buka lagi juga ya, karena memang single lembab sih memang di lemari itu kan lemari tahan api ya, sama ini nggak ada yang lembab, nggak ada yang sobek sih, aman-aman aja sih kalau ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengelolaan untuk arsip yang sudah tidak digunakan? Apakah dibakar atau dihancurkan pakai penghancur kertas? Nah, untuk penghapusan ya, kalau penghapusan itu kan kita ada jadwal intensinya. Keuangan itu ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun. Itu dari aktif jadi inaktif kan. Kalau surat-surat biasa ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Misal contoh, surat kalian yang izin tadi masa sih harus disimpan 1 tahun? Nggak perlu juga kan, seperti itu. Kalau misalkan sebetulnya saya nggak pernah terima PC kalau untuk ini itu scan kirim, nah itu sudah diahli mediakan, itu sudah dianggap diarsipkan. Kayaknya 3 bulan juga itu hapus aja. Tapi masa sih dihapus harus 1 biji? Enggak kan? Nah kita kan nanti kalau untuk yang konvensional mungkin kita entry secara manual, secara Excel tuh. Nanti kan ada berita acaranya, nanti lampiran berita acara yang dihapus, nanti datanya ada itu yang dihapus, untuk yang aktif inaktifnya nanti itu seperti itu. Nanti kan hapus itu kan nanti kita harus pemilahan kembali. Nanti ini ada apakah ini layak untuk jadi statis atau enggak kan, dari sekian ribu arsip itu yang mesti dihapus ya hapus saja. Itu. Kalau dia ada surat-surat eksternal itu ya surat masuk itu rata-rata ada yang proposal yang nyampe 5 tahun lah, proposal itu paling ada yang 1 tahun ya, dilihat aja mungkin dari inti masalahnya seperti apa. Masa ini nggak perlu ya nggak mungkin lah, pasti dilihat dulu ya, ini ya permintaan donasi untuk ini, setelah ada disposinya sudah dipenuhi ini ya mungkin itu ya sudah kan, karena seperti pembayaran itu kan arsip misalkan sudah dibayarkan 500.000, misalkan nyebrang ke 2025, ya kalau 2025 ya kan itu sudah 1 kali pakai, 1 kali bayar, dia sudah nggak berlaku lah, kita hapus. Kalau tidak menyangkut SOP, tapi kalau menyangkut SOP ya itu kan statis, karena nanti seperti ada orang tuh kasusnya di 2026, masa kita struktur organisasinya dikasih yang 2023, nggak mungkin. Pasti yang dipakai itu yang 2026 pada saat struktur organisasinya ada divisi bertalian itu, kan nggak muncul di 2024 itu kan, 2023 itu seperti itu. Nah, kita dihancurkannya kan pakai mesinnya karena banyak ya, ada yang 1 ton mungkin ya, ada mesin presnya itu dihancurin ini, nah itu mungkin didaur ulang lagi nanti jadi untuk bahan kertas. Begitu saya
ucapkan terima kasih Bapak telah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan bisa diterapkan juga atau bisa memotivasi kami untuk terjun langsung ke dunia